Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kumala, nomor induk mahasiswa 20050505036. Materi yang saya akan bawa ialah gender dan juga feminisme. Gender ialah suatu hal atau argumen yang membedakan di mana itu maskulin dan juga feminisme. Untuk para ilmuwan menggambarkan bahwa gender itu ada beberapa argumen. Di antaranya ialah salah satu yaitu Oakley. Menurut Oakley, gender ialah perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Menurut Nugroho sendiri, gender juga bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu, gender berkaitan dengan proses keyakinan, bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang struktur, ketentuan sosial budaya di tempat mereka berada. Menurut Faki sendiri, gender adalah konstruksi sosial di mana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan makhluk subordinat dari laki-laki yang peran sosialnya tidak diberdayakan secara lebih luas. Untuk feminisme sendiri, feminisme adalah rangkaian dari gerakan sosial, politik, dan ideologi memiliki tujuan untuk membangun serta mencapai kesetaraan gender di segala aspek, baik itu sosial, ekonomi, hak personal, dan lain-lain. Untuk feminisme sendiri terbagi menjadi beberapa jenis-jenis. Di antaranya ialah pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal menitik beratkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Feminisme ini lahir pada abad ke-20 di mana lebih mengarah pada hak individu perempuan dalam ranah politik, ekonomi, lingkup, dan sosial. Feminisme ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu feminisme liberal klasik yang menggarisbawahi pada kebebasan hak sipil individu seperti hak pilih perempuan, hak memiliki tanah, dan kebebasan berekspresi. Sedangkan feminisme liberal egalitarian lebih menitik beratkan pada kesempatan yang setara dan adil untuk perempuan dalam mengakses sumber daya. Yang kedua ialah aliran feminisme radikal. Untuk aliran feminisme radikal sendiri ialah feminisme yang mendasari dengan hal-hal yang sangat dasar seperti ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Feminisme radikal juga ada dua sudut pandang berbeda, feminisme radikal libertarian, feminisme radikal kultural. Feminisme radikal libertarian muncul pada tahun 1960 dan juga sampai pada tahun 1980. Berfokus pada pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka, baik ia seorang heteroseksual, lesbian, maupun transgender. Berbeda dengan feminisme radikal, feminisme radikal kultural mempercayai bahwa selain patriarki, laki-laki juga merupakan bagian dari munculnya opresi terhadap perempuan. Mereka menganggap bahwa laki-laki mengendalikan seksualitas perempuan untuk kepuasan si laki-laki. Yang ketiga ialah aliran feminisme Marxis-sosialis. Seperti namanya, aliran feminisme ini berfokus untuk membebaskan perempuan dari pengotakan kelas, patriarki, seks, dan kapitalisme. Aliran ini muncul berdasarkan isu kaum pekerja perempuan dalam lingkup domestik dan publik dalam mengampanyekan pengupahan kerja domestik bagi perempuan. Yang keempat ialah aliran feminisme psikoanalis gender. Jadi, aliran ini menantang argumen dari seorang psikoanalis terkenal yaitu Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perempuan itu memiliki iri kepada laki-laki yang memiliki alat kelamin yang diutamakan. Akibatnya kaum perempuan dianggap memiliki iri hati terhadap hal tersebut. Aliran feminis psikoanalis gender ini menggugah bahwasanya tidak ada rasa keiri hatian dalam perempuan terhadap hal tersebut dan tidak ada hubungannya dengan biologis kaum perempuan terhadap argumen dia tersebut. Yang kelima ialah aliran feminisme eksistensialis. Feminisme eksistensialis masuk dalam gelombang kedua feminisme dan berkembang pada tahun 1940. Aliran feminisme ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan makna keberadaannya di dunia ini. Aliran ini juga mengajak perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek yang diinginkan
dan tidak menjadi objek saja. Jadi seperti lebih mengekspresikan bagaimana mereka berekspresi. 6. Aliran feminisme pasca modern, disebut juga sebagai feminisme bagi kalangan akademis. Aliran ini sulit dimengerti dan dianggap tidak terlibat dalam perjuangan revolusioner sungguhan seperti protes, boikot, serta demonstrasi. Hanya disuarakan oleh kaum-kaum akademis perempuan. 7 ialah aliran feminisme multikultural dan global. Aliran ini mengenalkan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen namun mempunyai beragam irisan bertaut seperti umur, status sosial, ekonomi, pendidikan, terutama agama, budaya, dan ras. Tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda seiring dengan beragamnya pengalaman identitas mereka. Mereka juga bersuarakan bahwa bukan hanya kaum perempuan barat saja yang memiliki hak untuk berekspresi, tapi juga perempuan-perempuan yang lain seperti perempuan Asia, perempuan Afrika, perempuan yang beragama Muslim, perempuan beragama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang kedelapan ialah feminisme ekofeminisme. Aliran ini menitik beratkan pada hubungan perempuan secara spiritual terhadap ekologi sekitarnya. Dalam aliran ini, posisi perempuan sebagai perawat yang lebih membutuhkan. Dan yang terakhir ialah feminisme black feminist, yang dimana feminisme ini disuarakan oleh kaum perempuan hitam yang ada di Afrika. Mereka menganggap bahwasannya bukan hanya perempuan yang di barat yang diberikan sebagai hak asasi manusia seperti itu. Perempuan kaum hitam juga perlu diberikan hak asasi dan kebebasan untuk berekspresi. Untuk contoh kasus studi feminisme yang ada di dunia bisa kita lihat di Indonesia pada tahun 1900-an sampai akhir 2000, di mana bahwasanya perempuan itu dianggap hanya bekerja di dapur dan tidak perlu untuk sekolah, sedangkan laki-laki perlu untuk bersekolah sampai ke tingkat setinggi-tingginya. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.